Berstatus sebagai tim pendatang, Indonesia secara tak disangka langsung menghadirkan gebrakan di awal. Dan meskipun datang ibarat anak kemarin sore, nyata Indonesia sukses bikin tim lawan ketar-ketir berkat gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh PSSI. Yang paling mencolok tentu saja adalah soal penambahan pemain diaspora. Gak tanggung-tanggung, beberapa nama berlabel Grade A pun kabarnya masuk dalam daftar. Mulai dari Ole Romeni, Eleanor Reinders, Kevin Dix, hingga Michelle Gers. Selain itu, kabar baik pun juga menghampiri timnas mania tak kalah Martin Pas. Akhirnya secara sah bisa main buat Garuda. Sesuatu yang pada akhirnya menambah kekhawatiran tim-tim grup C lainnya. Seperti Bahrain misalnya. Mereka menganggap segala cara yang dilakukan oleh Indonesia over frontal alias ya terlalu menyala. Hingga mereka pun kian tersadar tim yang mereka bantai 10-0 pada 2012 silam sekarang benar-benar menjelma jadi tim yang bahkan lebih tampak tim Eropa ketimbang Asia. Lolos ke round 3, kualifikasi Piala Dunia sejatinya adalah prestasi serta sejarah tersendiri bagi timnas Indonesia. Dan wajar jika banyak media-media menyebut kalau Indonesia ini sebagai tim terlemah di grup C. Maklum, datang dengan status anak baru, udah digabungin segrup sama tim-tim langganan Piala Dunia macam Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Terlebih secara track record, Indonesia nggak punya pengalaman di Piala Dunia. Ditambah ranking FIFA-nya pun yang paling bontot. Dan itu harusnya bukan menjadi sebuah masalah besar bagi tim-tim lainnya di grup C. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tim-tim di grup C seolah menganggap Indonesia ini sebagai ancaman nyata. Terutama gara-gara materi pemain Indonesia yang kini banyak dihuni pemain-pemain dari Eropa. Yap, salah satu tim yang kayaknya beneran khawatir dengan sikon saat ini adalah Bahrain. Bahkan mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Indonesia ini over frontal. Gimana enggak? Sebagian besar dari skuad yang ada adalah pemain yang berkarir di Eropa. Gak cuman itu, skuad ini juga diisi banyak pemain muda dan secara chemistry tim ini dianggap luar biasa. Ditambah soal kabar PSSI yang masih gencar melakukan penambahan pemain keturunan, membuat Bahrain benar-benar wajib waspada. Yap, menurut mantan pelatih Bahrain U23, Samir Chammam, Federasi Bahrain harus segera memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam sebagai tim yang punya potensi ancaman besar. Hal itu lantaran tim yang sekarang dibentuk dengan skuad mayoritas pemain Eropa tentunya sangat berbeda dari tim yang dihadapi pada tahun 2012 silam saat mereka menang 10-0. Selain itu, perkembangan sepak bola Indonesia juga makin bagus meskipun berulang kali diterpa masalah. Oleh karenanya, Samir Chammam mengingatkan pasukan Bahrain agar tetap waspada dengan tim Indonesia karena bagaimanapun ia menganggap peluang terbesar meraih poin ya tetap dari Indonesia yang notabene tim dengan ranking terendah. Kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi, kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim. Ucap Samir dilansir dari BFA TV. Sementara itu, menurut kiper veteran Bahrain, Syed Mohamed Jafar, merasa kalau peluang Bahrain di round 3 nanti di atas kertas cukup sulit. Sebab baginya, negaranya seperti akan melawan 3 tim yang berasal dari Eropa. Ditambah Arab Saudi, yang meskipun pemainnya main di liga lokal semua, tapi liga mereka udah maju dan dilatih oleh pelatih sekelas Roberto Mancini. Grup kami mencakup tim-tim dengan reputasi dan pengalaman hebat. Kami di Bahrain penuh harapan. Kami akan memberikan semua yang kami bisa dan kami tahu perjalanannya tidak akan mudah. Kami harus bersiap dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan impian kami mencapai Piala Dunia. Tegas kiper 38 tahun tersebut dilansir dari GDN Online.
Di sisi lain, melihat gimana rumitnya perjalanan Bahrain, membuat mereka akhirnya ikut-ikutan nih nyusun siasat licik buat mengerjai Indonesia. Ya, Bahrain akan menjamu Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2024 atau 5 hari sebelum Indonesia bertolak ke Beijing. Sedang mengupayakan untuk memajukan jadwal pertandingan yang awalnya malam hari jadi dimainkan sore atau siang hari. Hal tersebut dilakukan agar pemain-pemain Indonesia, terutama yang dari Eropa, kepanasan. Karena menurut Lahat Pos, suhu di Bahrain bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius di siang hari. Wadidaw, dikira ikan bakar kali ya. Bahkan menurut World Data, dalam 1 tahun terakhir, suhu di Bahrain ini kabarnya sedang panas-panasnya. Di mana rata-rata saat siang hari, suhu maksimal di Bahrain mencapai 40,7 derajat Celcius. Catatan tertinggi dicapai pada bulan Juli tahun 2023. Kala itu, di sekitar jam 1 siang suhunya mencapai 46 derajat Celcius. Buset, ini cuma perkara main bola loh ya. Gitu amat sih cari cara menang? Ada. Dan sudah pasti, siasat itu mereka lakukan ketika melihat laga Indonesia versus Irak yang digelar sore hari. Ya emang sih, itu salah satu blunder dari Coach Shin yang minta main sore. Tujuannya bener pengen buat pemain Irak nggak nyaman, tapi beliau juga lupa kalau pemainnya itu dari Eropa. Alhasil apa yang terlihat adalah muka Tom Haye yang merah merona di sekitar 20-30 menit babak pertama. Yap, melihat apa yang dilakukan oleh Bahrain, masuk akal sih kalau mereka mau melakukan itu. Dan dari semua pemain Bahrain, mungkin publik tanah air sudah tak asing dengan striker andalan mereka, yakni Yusuf Helal. Ya, pemain 31 tahun tersebut pernah membela Persija di musim 2022-2023 dan mampu mencetak 9 gol dari 17 pertandingan. Meskipun pernah bermain di Liga 1, Yusuf ini sejatinya bukan pemain sembarangan. Sebab dari track recordnya, Yusuf sangat berpengalaman main di Eropa, khususnya Liga teratas Republik Ceko, di mana Yusuf pernah main di Bohemia Praha 1905. SK Slavia Praha, Slovan Liberec, Lada Boleslav, dan kini kembali lagi ke Bohemia Praha 1905. Dan di timnas Bahrain sendiri, Kang Yusuf udah bikin 11 gol dari 80 caps. Yang mana artinya secara kemampuan ini pemain harus sangat diperhatikan terutama dalam urusan duel bola atas. Karena ia punya tinggi 193 cm. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Indonesia nggak boleh takut sama siasat-siasat licik tim-tim lain di grup C. Mental baja bagaimanapun harus tertanam di dalam jiwa setiap pemain yang berjibaku di atas lapangan. Toh pada dasarnya, ranking FIFA hanyalah sebuah angka, karena bagaimanapun semua tahu jika ranking Indonesia anjlok ketika itu gara-gara bobroknya kepengurusan federasi saat itu, sampai-sampai kena sanksi FIFA. Dan kini, pelan namun pasti segala progres yang dibangun udah benar arahnya. Tinggal gimana caranya mematangkan setiap detail-detail kecil yang kurang. Intinya, mau peluang lolos Piala Dunia itu 1%, ya udah, apapun caranya gas terus. Masalah hasil, biarkan semesta menulis ceritanya. Salam solid, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.